Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi bersama kita di sini ya. Kalau tadi kita sudah nyapa selamat pagi buat siapa Kak? Buat teman-teman. Teman-teman semua, buat mama, buat papa, buat oma, buat opa, buat semuanya. Sekarang kita mau ngucapin selamat pagi Pada Tuhan. pada Tuhan. Oke Kak. Selamat pagi Tuhan. Ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Ku tambah cintanya. Ku tambah cintanya. Kak. Iya Kak. Kalau kita sudah setiap hari Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara kita, kira-kira apa perasaan kakak? Ya sangat senang sekali lah Kak. Senang sekali? Iya, karena kita itu sudah dijaga sama Tuhan, dipelihara sama Tuhan. Sip. Kalau gitu sekarang kita mengajak adik-adik untuk berdoa, kita mau mengucap syukur dulu ya Kak. Oke, adik-adik, yuk kita semua mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan buat pemeliharaan yang sudah Tuhan beri bagi kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, anak-anak-Mu, supaya kami dapat mengikuti ibadah kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kakak pernah ngerasa khawatir gak sih Kak? Ya pernah Kak, pasti itu pernah kita khawatir. Merasa takut? Pernah. Iya sih, aku juga. Tapi kita gak boleh yang terlalu khawatir ya Kak. Iya itu Karena harus. kakak tahu kenapa gak kita boleh takut, boleh sedih, boleh marah kadang-kadang boleh ya. Boleh, soalnya Boleh kita sih. biasanya kebawa emosi Kak, jadi boleh marah kita. Iya, tapi yang Tuhan mau kita selalu gembira Iya, gembira. sebetulnya ya. Nah, kenapa kakak tahu kalau kita itu nggak boleh terlalu khawatir? Alasannya kenapa tahu? Supaya kita itu terjauh dari iblis Kak. Ada satu lagi. Apa itu Kak? Karena kita yakin dan percaya kalau Tuhan itu selalu ada sama kita. Dia selalu memelihara kita. Kakak mau tahu buktinya? Mau dong. Kita nyanyiin Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di sarang
memelihara. Aku tidak khawatir Daripadanya ia sing haleluya. Aku tidak khawatir apa yang kau akan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Gak khawatir? Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah, Kak Nela percaya itu, Kak. Kita boleh punya rasa takut, boleh punya rasa khawatir, tapi nggak usah terlalu berlebihan. Karena apa? Kita yakin dan percaya kalau Tuhan itu selalu ada buat kita, selalu memelihara kita. Bagi kakak, idola kakak itu siapa? Idolaku itu Spider-Man, Kak. Spider-Man? Iya. Kenapa? Karena dia tuh bisa lompat-lompat gedung-gedung gitu. Kalau manusia kan mustahil gitu loh, Kak, lompat-lompat. Iya ya, keren ya. Iya. Kalau Cakep kakak-kakak lagi yang ini- main ya. Kenapa? Cakep lagi yang main. Oh ya, cakep sekali. Kalau Kalah aku. Kak Vilo nih, apa idolanya? Apa tuh Kak? Apa kehebatannya Kak? Oh, sip-sip, pemain drum. Kalau Kak Freddy? Apa Kak kehebatannya? Oh, tentang IT. Apa Kak idolanya? Apa kehebatannya? IT juga. Oh, wah, ternyata masing-masing punya idola. Kakak yakin adik-adik di rumah juga punya idola ya? Pasti, Kak, dia punya idola. Tapi ada satu nih idola yang dia itu harusnya diidolakan oleh semua orang. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk mengidolakan dia. Iya, Kak. Kenapa alasannya? Mungkin ya itu kurangnya berdoa, makanya jadi lupa gitu, Kak. Gitu? Atau mungkin orang-orang merasa kurang tenar kali ya? Mungkin. Padahal enggak juga loh, kita buktiin di lagu ini loh Kak. Oke, apa itu, Kak, lagunya? Yesus juru selamat kita. Ayo kita nyanyikan. Ayo, ayo, ayo. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Siapa juru selamat kita? Yesus juru selamat kita. Nah, adik-adik, kalau dari tadi kakak tanya, masing-masing itu punya idolanya masing-masing ya. Adik-adik di rumah pasti juga punya idola. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti dari firman Tuhan ini kita bisa tahu siapa sebetulnya yang harus kita idolakan dalam hidup kita ya Kak. Iya, Kak. Oke, adik-adik kalau mau dengerin firman, sekarang adik-adik bersiap-siap dulu. Duduk yang rapi, sudah disiapkan Alkitabnya. Kita mau fokuskan pikiran kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap ya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat, untuk segala anugerah, untuk segala cinta kasih yang boleh Engkau berikan untuk kami hingga hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan dan membaca firman-Mu. Engkau berkati kami, jadikan kami murid yang suka mendengarkan, dan biarlah kami boleh belajar dan menjadi anak yang baik.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik gimana kabarnya pada hari ini? Pasti dalam keadaan baik ya. Nah, kakak mau tanya nih, adik-adik ada yang tahu superhero ini nggak? Siapa kira-kira namanya? Iya, benar, namanya Iron Man. Kalau yang satu ini? Pasti sering lihat kan? Nah, yang ini namanya Captain America. Kalau yang ini? Nah, ini namanya Captain Marvel. Ada dua lagi. Kalau yang ini? Iya, yang gede hijau itu namanya Hulk. Kalau yang terakhir? Pasti nggak asing kan? Ya, namanya Spider-Man. Dia yang suka keluarin jaring laba-laba, bisa merayap kemana-mana, dan bisa melewati gedung dari gedung yang tinggi satu sama gedung yang lainnya cuma dengan pakai jaring laba-laba yang keluar dari tangannya. Nah, kira-kira mereka tuh apa sih? Iya, mereka itu adalah superhero. Ada yang tahu nggak superhero itu apa? Superhero itu adalah nama yang diberikan kepada mereka yang punya kekuatan lebih dari manusia. Kayak misalnya Iron Man yang dengan begitu alatnya dia bisa terbang, terus bisa membela juga orang-orang yang lemah. Juga ada Hulk yang badannya gede, warna hijau, bisa memecahkan sesuatu dengan mudah. Dan mereka juga fungsinya adalah untuk menyelamatkan orang-orang. Tapi adik-adik tahu nggak? Mereka itu cuma ada di film loh. Nggak ada di kehidupan nyata. Emang ada yang pernah ketemu Spider-Man? Ada nggak yang ketemu Hulk? Pasti nggak ada kan? Kakak juga nggak pernah ketemu tuh sama mereka. Ketika ada orang yang kesusahan pun nggak ada yang nolong. Bahkan mereka juga nggak ada. Mereka itu disebut fiksi. Fiksi itu artinya tidak nyata. Mereka hanya ada di film-film. Nah, mereka memang fungsinya untuk menolong orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang kesusahan, dan juga menangkap para orang-orang yang jahat atau kita biasa sebut dengan penjahat. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka lakukan, yaitu menyelamatkan dan menebus kita manusia yang punya dosa. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan dari Matius 16 ayatnya yang ke-13 sampai 20. Kita baca bersama-sama ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Nah, teman-teman, kalau tadi diceritanya itu ada berita-berita bahwa anak manusia itu dikenal sebagai Elia, sebagai Yohanes Pembaptis, sebagai Yeremia atau sebagai nabi. Padahal anak manusia yang maksudnya adalah Yesus ini adalah Mesias. Adik-adik tahu nggak apa sih Mesias itu? Mesias itu kata lainnya yaitu sebagai juru selamat. Dulu di zaman dulu banget ya, beribu-ribu tahun sebelum kakak belum lahir, adik-adik belum lahir, mama papa belum lahir, kakek nenek belum lahir, itu
ada bangsa bernama bangsa Yahudi yang mereka sangat menanti-nantikan Mesias, menanti-nantikan juru selamat. Mereka menanti-nantikan juru selamat ini karena mereka ingin diselamatkan. Karena mereka percaya bahwa seorang Mesias ini yang adalah Yesus itu akan menyelamatkan mereka dari dosa. Nah, nanti kita akan merayakan hari penebusan itu yang Yesus lakukan pada hari Jumat Agung. Di situ kita dapat belajar bahwa Yesus yang adalah anak manusia itu akan menebus kita, menebus dosa kita, supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Semoga seperti saya, adik-adik juga menjadi manusia yang lebih baik. Nah, adik-adik tahu nggak satu lagu yang mungkin nggak asing buat kita? Cuplikannya kayak gini. Nah, kita mau nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata ini itu, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Ada satu lagi. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Nah, dari lagu itu kita bisa mengerti bahwa Yesus itu juru selamat kita. Dia yang nanti mati di Golgota untuk menebus dosa kakak, dosa adik-adik, dosa mama, dosa papa, dosa kakak, adik semuanya. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa hanya satu orang yang menjadi penyelamat kita. Hanya satu orang yang menjadi juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Selamat merayakan masa Prapaskah. Kiranya dalam penghayatan ini kita bisa sama-sama belajar bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Anak-anak, aktivitas hari ini kita akan membuat bingkai foto di dalam pelampung. Kenapa bingkai foto menggunakan pelampung? Karena pelampung simbol penyelamat. Dengan meraih dan memegang pelampung, maka kita akan selamat. Seperti Tuhan Yesus yang menjadi penyelamat bagi kita semua. Yang digunakan cutter, gunting, lem, dan penggaris. Sedangkan bahan yang kita siapkan adalah pas foto, kalau ada di punya close up. Ukuran ini Kak Novi sudah siapkan 3R. Yang kedua adalah karton. Kartonnya nanti disesuaikan ya dengan bingkai foto pelampung yang Kak Novi nanti unduh di alamat yang Kak Novi kirim ke grup kelas masing-masing ya. Caranya sekarang adalah yang pertama, kita bingkai foto ini kita pasin di dalam karton ya. Habis itu kita cutter seperti ini, pasin ya. Karton bebas ada di punya, karton bekas apa di rumah. Kita cutter, ukurannya disesuaikan ya. Sesudah kita cutter kanan kiri atas bawah, bentuknya akan seperti ini karena aku sudah siapkan. Nih, pas ya kan ya. Sebelum kita udah siapkan kartonnya untuk alas bingkai fotonya, ini kan ada lingkaran putih. Ini kita gunting ya adik-adik ya.
Caranya gampang, tengah-tengahnya tinggal dilubangi, dikata tengah-tengah kayak gini. Habis itu tinggal digunting ya, seperti akhirnya jadi seperti ini. Nah, ya kan? Jadi seperti ini lubang. Sudah jadi semuanya. Sekarang sebelum kita buat foto, nah ini foto anaknya Kak Novi. Dicoba dulu, dipasin dulu di tengah-tengah sebelum kita lem. Sebelum kita lem ya, dipasin dulu. Ketinggian. Nah, dipasin dulu. Jadi sebelum kita lem dipasin dulu wajahnya. Sudah oke ya. Sudah oke, yuk kita lem dulu nih fotonya. Sebelum bingkai fotonya kita lem. Ya. Kita lem dulu. Enggak, nanti pakai lem ya, lem kertas ya. Ya. Pakai lem dulu kita lem. Bentar, mau nggak masuk dulu. Atasnya dulu yang kita lem. Oke, bawahnya sekarang. Ya, oke. Jadi sekarang kita lem bingkai fotonya. Gampang kan adik-adik? Kita lem bingkai foto ini aja, dilem aja dari sini. Dari ujung sini, ya, sampai sini. Nggak apa-apa dikasih lem, karena nanti kan ketutup. Ya, oke. Dipasin. Sudah jadi. Aku selamat dalam Yesus. Jadi diibaratkan nih pelampung adalah simbol penyelamat seperti Tuhan Yesus, juru selamat buat kita semua. Semangat adik-adik, Kak Novi tunggu hasil aktivitas hari ini, dikirim di grup masing-masing kelas ya. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Oke, tadi kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita ngapain nih Kak Evan? Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kalian boleh kumpulkan lalu ngasih orang tua, biar orang tua bisa menaruh ke kotak persembahan atau melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Oke. Sekarang adik-adik, Kak Nela mau tanya. Kalian sudah tahu nggak siapa idola kalian yang sebenarnya? Sudah tahu nggak? Kakak-kakak di sini udah tahu nggak? Sudah dong Kak. Siapa idola kita? Tuhan Yesus. Oke, kita ajak adik-adik nyanyi Yesus idolaku. Idolaku,
Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang tak dapat melihat yang berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Aduh, sudah tahu kan Kak siapa idola kita? Sudah tahu Kak, yaitu Tuhan Yesus. Nah, sip. Kakak berharap adik-adik di rumah juga sama seperti kakak-kakak yang ada di sini. Bahwa yang terutama kita harus mengidolakan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu ada menyertai kita. Apapun yang kita rasakan, baik itu bahagia, susah, marah, senang, apapun lah. Tuhan selalu ada buat kita. Oke, sekarang kita mau berdoa ya Kak ya. Kita mau mengucap syukur kalau Tuhan udah begitu sayang sama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena kami boleh tahu kalau Tuhan begitu mengasihi kami. Hingga kami boleh yakin bahwa Tuhan selalu ada menyertai setiap hari-hari kami. Apapun yang kami rasakan, baik saat kami merasakan senang, susah, apapun kami yakin dan percaya, Tuhan selalu ada buat kami. Berkati setiap kami, berkati mama papa kami, dalam pekerjaan mereka, untuk pendidikan anak-anak, untuk gereja kami, jemaat kami, bangsa kami, Tuhan sertai kami semua. Ajarin setiap kami untuk kami boleh selalu mengucap syukur bahwa setiap kehidupan kami, Tuhan selalu ada menyertai kami. Kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan persembahan kami. Kiranya apa yang boleh kami persembahkan, boleh menjadi kelebaran bagi kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa kami. Bapa, terima kasih. Bapa,
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.